Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Ringkasan anime Boruto episode 234 berjudul Penjahat yang Dibebaskan, siaran Minggu 30 Januari 2022. Di tengah upacara yang sedang dilakukan di negara air, sebuah pesawat tiba-tiba diledakkan. Begitu Boruto mengetahui kejadian tersebut, dia mencoba untuk segera menuju ke TKP kejahatan. Tapi tepat pada saat yang sama, seseorang telah melancarkan serangan ke penjara tempat Boruto berada. Bersama dengan Kagura, Boruto memutuskan untuk menyerang musuh secara langsung. Boruto dan Kagura membentuk front persatuan. Akankah mereka berdua menjadi mampu menggagalkan skema musuh untuk membebaskan Funato Arumi? Dia yang saat ini telah dipenjara di fasilitas tersebut dan adalah pemimpin geng bajak laut. Pratinjau terbaru tampak Isari dan Jibiki mulai melakukan perlawanan. Isari tampak sudah mulai melakukan jutsu dan tentu mungkin akan ada hubungannya dengan jutsu spesial klan Funato. Di Pratinjau tampak Kagura bingung, kenapa jika itu teroris, targetnya adalah penjara. Inilah pembahasan Boruto episode 233 dan tersambung ke prediksi episode 234 yang akan datang. 1. Misi pertama tim 7 yang baru. Rupanya Kawaki di sini telah resmi menjadi genin. Dia mengenakan ikat kepala Konoha. Karena tidak cocok di dahi, maka ia menurunkannya ke bagian leher. Tentu saja ini membuat sedikit kecewa. Harusnya Kawaki memakai ikat kepala saat acara penyambutan di keluarga Uzumaki. Jika demikian, kemungkinan adegan di versi manga akan dihapuskan. Tentu tugas pertama tim 7 yang baru adalah untuk mengawal Katasuke ke Kirigakure. Di sana ada acara pembukaan sistem daya terbaru Kirigakure. Alasan tim 7 yang akan pergi karena ada kabar jika kemungkinan ada serangan teroris di acara itu. Dalam perjalanan, ada sedikit adegan lucu di mana Kawaki baru melihat laut dan bahkan pertama menaiki kapal laut. Apalagi Kawaki mual menaiki kapal laut. Ini adegan sedikit lucu untuk karakter Kawaki. 2. Teknologi Kirigakure. Rupanya selain Konoha, Kirigakure juga maju dalam teknologi. Paling utama di mana terlihat kincir angin di laut untuk pembangkit listrik. Namun ternyata ada pembangkit listrik generasi selanjutnya dan memiliki potensi untuk pemasok listrik puluhan kali lebih besar. Shinonome memiliki kemampuan mengubah air laut menjadi tenaga. Selama 10 tahun, mereka berhasil membuat 8 Shinonome. Dengan mengendalikan arus laut, mengubah laut menjadi tenang. Ini sebabnya mereka mengundang peneliti di seluruh negara untuk menghadiri upacara pembukanya. Sedangkan untuk Denki rupanya juga ada di dekat sana, yaitu di pulau terpencil bernama Doto. Setelah upacara selesai, Katasuke berencana akan ke tempat Denki. 3. Keadaan Kagura. Boruto sempat mencari teman lamanya. Rupanya Kagura telah naik jabatan menjadi penasihat khusus yang melapor langsung kepada Mizukage. Tapi karena suatu alasan, dia memilih menjadi kepala sipir penjara. Disinilah terlihat interaksi antara Buntan dan Happy Chigo dengan Kagura. Saat Boruto mengunjungi dengan alasan melihat teknologi, akhirnya bertemu dengan Kagura. Di sini Kagura menjelaskan mengenai Shizuma. Ternyata Shizuma telah melarikan diri dan membunuh tetua. Hasaku dan Oniyuzu membantunya melarikan diri. Mereka berdua akhirnya tertangkap dan dipindahkan ke penjara berbeda. Di penjara itu yang tidak membantu Shizuma adalah Buntan dan Happy Chigo dan Kyoho. Rupanya ini juga alasan mengapa Kagura ingin menjaga rekannya itu. Kagura ingin mengubah desa Kirigakure lebih indah dari Konoha. Dan sebelumnya dia harus mengayomi masyarakatnya dulu. Dia tidak ingin memprioritaskan ekonomi dan teknologinya. Ini menandakan bahwa Kagura juga menentang masalah teknologi baru itu. Tentunya untuk sementara ini. Banyak masyarakat yang keberatan dengan tindakan Tuan Damyo. Tentu karena selama ini mereka selalu berdampingan dengan laut. 4. Klan Funato. Seperti yang diperlihatkan saat awal episode, disebutkan ada sosok bernama Isari. Dia karakter yang tampaknya sangat kuat. Tentu saja jika diperlihatkan di bocoran, kemungkinan besar Isari terkait dengan klan Funato, di mana selain kapal udara yang tertembak jatuh, episode ke depan tampak penjara keamanan tinggi akan dimasuki penyusup. Hal ini tentu masih terkait dengan Funato Arumi.
Funato Araumi adalah ketua dari klan bajak laut atau Funato. Mereka adalah keluarga tertua di negara Kirigakure. Klan Funato memiliki kemampuan bertarung di laut lepas. Dijelaskan negara air selalu terganggu dengan penjarahan mereka selama bertahun-tahun. Banyak korban dari anggota keluarga dan teman-teman yang diculik oleh klan Funato. 5 tahun lalu, ada operasi besar-besaran dan berhasil menangkap Funato Araumi. Tentu hasilnya geng perompak telah dihancurkan dan klannya tercerai-berai. Penjara paling utama digunakan untuk menahan Funato Araumi, yaitu penjara dengan kaca ketebalan 200 mm dan juga temperatur tinggi terus dijalankan. Ini dibuat agar air langsung menguap. Tentu tujuannya untuk mencegah Funato menggunakan jutsu. Jika dia mendapat sedikit air saja, masalah besar akan terjadi. 5 perjanjian. Kemungkinan besar orang dalam dari Kirigakure telah membuat keputusan untuk memberontak. Seperti yang diketahui sebelumnya, banyak masyarakat yang menentang mengenai teknologi baru Kirigakure. Sepertinya Isari membuat kesepakatan dengan gubernur untuk melakukan penyerangan kepada Kirigakure. Secara garis besar, sepertinya gubernur ingin kekuasaan di tanah dan di laut untuk Isari. Jika memang Isari ada hubungannya dengan klan Funato, tentu kemungkinan nama panjangnya adalah Funato Isari. Dan kemungkinan dia adalah anak atau cucu dari Funato Araumi. Dan saat ini dia menggantikannya untuk memimpin klan. 6. Dimulainya serangan. Tentu pada akhirnya kelompok Isari dan gubernur sudah mulai bergerak. Mereka telah mensabotase kapal udara nomor 1, di mana semua penguasa ekonomi dunia di sana. Selain itu, anak muda bernama Awaji, rupanya pewaris dari semua aset itu berada di sana. Tentu kita tidak tahu apakah dia akan diculik atau sudah mati di dalamnya. Selain itu, daimyo perwakilan negeri petir tidak berada di kapal nomor 1 itu. Tentu ada sedikit keanehan kenapa daimyo ini tidak berada di sana. Apakah mungkin ada hubungannya dengan gubernur jahat sebelumnya? Masih belum diketahui. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.